Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa beraktivitas dalam perkuliahan, yaitu pada kesempatan kali ini ketemu dengan saya dalam materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, sekarang akan kami perkenalkan dosen yang akan mengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Oke, mungkin ada mahasiswa yang dari semester pertama belum pernah ketemu saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Andes Muhammad Jalari SEMM ya, tempat tanggal lahir yaitu Boyolali 27 Oktober 1964. Sekarang ya umur saya sudah sekitar 57 ya. Kalau di STI Surakarta termasuk dosen yang sudah tua ini ya. Terus alamat yaitu Gadak Gede, Kateguhan, Sawit Boyolali. Gadak Gedenya adalah RT 10 RW 3 ya. Terus pangkat dan golongan yaitu penata 3C. Jabatan fungsional dosen adalah lektor. Nanti kalau mahasiswa ingin menghubungi saya lewat WA atau HP saya 081329023420 ya. Biasanya mahasiswa dalam satu kelas ini saya buat grup. Nanti komunikasi di WA grup saja ya. Untuk home base, yaitu home base itu adalah pangkalan saya, yaitu di STI Surakarta sebagai dosen biasa atau dosen tetap ya. Oke, berikutnya lagi kami sampaikan pada mahasiswa biar tahu bahwa riwayat pendidikan saya ada S1 adalah dua tempat. Yang pertama adalah di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lulus tahun 1991. Gelar saya di depan itu adalah dari UII ya, DRS. Terus yang kedua adalah di STIE Trianandra Jakarta, lulus tahun 2008, itu gelar SE saya. Lalu kenapa kok sampai di Jakarta Pak? Mungkin ada mahasiswa yang bertanya. Karena saya 92 itu sudah bermukim di tepatnya di Anyer, Kabupaten Serang, kalau sekarang Provinsi Banten ya. Jadi mundar-mandir Jakarta, Anyer adalah hal yang biasa. S2 saya ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI. Ya, itu adalah di Jakarta juga, lulus tahun 2000, yaitu dengan gelar MM. Nah, yang S3 ini adalah belum selesai. Ya, bisa dikatakan saya bisa disebut kandidat doktor gitu ya, tapi belum selesai memang. Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2018 dengan konsentrasi ekonomi Islam ya. Ini pendidikan saya para mahasiswa. Terus yang selanjutnya saya lanjutkan lagi. Ini riwayat mengajar saya dan menduduki jabatan. Saya sudah malang melintang ya dengan seusia saya ini. Dulu pernah menjadi dosen dan ketua STI Trianandra Kartasura tahun 2000 sampai 2008 ya. Terus ada lagi dosen Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2009 sampai 2016. Terus ada lagi dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di IAIN Surakarta. Ini adalah tahun 2004 sampai 2017, lama juga ini. Ada lagi dosen Stimik Amikom Surakarta 2000 sampai 2020. Terus ada lagi dosen Perbankan Syariah di Institut Islam Mambal Ulum Surakarta tahun 2016 sampai 2020. Ya. Terus ada lagi dosen Aba Prawira Marta Kartasura 2005 sampai 2008. Dan yang terakhir adalah dosen tetap di STI Surakarta tahun 2010 sampai sekarang. Di STI itu sebenarnya sampai dari tahun 2004 saya sudah di STI, tapi dosen tidak tetap waktu itu ya. Baru tetapnya itu adalah tahun 2010. Ini yang lain itu adalah dosen yang tidak tetap atau dosen luar biasa ya kalau mahasiswa menyebutnya. Oke, untuk riwayat berorganisasi saya banyak sekali ya. Pernah di waktu di Benwa saya aktif di Resimen Mahasiswa Batalion 8 Men Mahakarta di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun 85 sampai 88. Mungkin mahasiswa nggak percaya ya. Dulu waktu saya aktif di Menwa, tinggi saya itu adalah 172 dan berat saya hanya 64. Sekarang
1 kuintal ya beratnya ya. Terus berikutnya adalah sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan An-Nur Sawit 2013 sampai sekarang. Saya juga menduduki Ketua Dewan Pengurus Yayasan Darul Falah Sawit 2001 sampai sekarang. Terus ada lagi Wakil Ketua MUI Kecamatan Sawit 2016 sampai 2020. Terus ada lagi Wakil Ketua IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Sawit tahun 2010 sampai 2015. Terus yang selanjutnya adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yaitu di Boyolali, di Kabupaten Boyolali 2010 sampai 2015, dan Ketua Lajnah Zakat Infak Sedekah NU Boyolali 2005 sampai 2010. Inilah riwayat berorganisasi saya. Ini sebagai renungan bagi mahasiswa bagaimana menuntut ilmu itu. Ini ada seorang sahabat bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum atau hakim dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Ini adalah dari Ali bin Abi Thalib. Terus yang selanjutnya ada Albert Einstein. Penyusun teori relativitas. Ilmu tanpa agama adalah buta, sebaliknya agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ini sekelumit bagi mahasiswa, yaitu untuk berkenalan dengan saya. Sekarang paparan saya kepada mahasiswa yaitu tentang apa yang akan kita sampaikan. Akan kami sampaikan dulu pada mahasiswa. Untuk yang pertama saya akan menyampaikan dulu yaitu tentang RPS dulu ya. Ini adalah rencana pembelajaran semester. Ini diberikan pada semester 6 ya. Nanti akan kami sampaikan. Ini dosen tunggal saya yaitu ya, merangkap koordinator. Terus di sini akan kami sampaikan yaitu capaian pembelajaran program studi. Ini mulai dari nomor 1 sampai 11. Ini ya nomor 1 ini adalah capaian pembelajaran program studi S1 manajemen yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sampai yang terakhir ini. Terus di sini ada juga yaitu capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini adalah secara umum mata kuliah SIM memberikan bekal kepada para mahasiswa tentang bagaimana memanfaatkan berbagai macam jenis informasi yang tersedia di berbagai sumber informasi internal dan eksternal. Suatu organisasi untuk proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Yang tak kalah pentingnya mata kuliah ini tidak dapat dipisahkan dengan penguasaan teknologi komputer yang saat ini sangat penting sebagai suatu sarana proses pengambilan keputusan bagi pihak manajemen ya. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah SIM. Sekarang deskripsi mata kuliah. Di sini dijelaskan mata kuliah manajemen sistem informasi ini merupakan mata kuliah di mana mahasiswa diharapkan mampu mengerti dan memahami mengenal konsep manajemen informasi dan informasi manajemen sebagai sarana manajemen dalam pengambilan keputusan dalam mengendalikan suatu organisasi baik institusi akademik. Terus di sini saya sampaikan pada mahasiswa semuanya ya. Di situ ada kategori kolom pertama ini adalah menunjukkan minggu pertama sampai minggu ke-14 ya. Kalau ditambah dengan UTS dan UAS itu berarti 16. Ini terus ada komponen yaitu akhir yang diharapkan. Terus ada bahan kajian mata ajarnya itu apa di sini. Terus ada lagi bentuk metode model pembelajaran, ada kriteria indikator penilaian. Terus ini waktu belajar, ini tatap muka ya. Ini adalah ada rinciannya lengkap, bobotnya berapa dan sebagainya. Salah satu contoh di sini adalah kemampuan akhir diharapkan yaitu mahasiswa dapat menjelaskan gambaran umum tentang sistem informasi manajemen. Nah ini targetnya. Bahan kajiannya ini adalah membahas tentang definisi dari sistem informasi manajemen menurut pakar dari beberapa pakar. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang dibahas bisnis modern dan lingkungan bisnis. Nah ini kajian. Terus untuk
Metode atau bentuk model pembelajaran yaitu bentuknya adalah kuliah, metodenya adalah masih daring dengan Zoom atau Google Classroom ya. Dan di sini juga disebutkan adalah pemutaran video ya. Oke, jadi Zoom nanti mungkin sewaktu-waktu, tidak setiap kuliah, tapi nanti kita akan lihat situasinya. Tapi yang pasti adalah Google Classroom dan pemutaran video ini adalah yang jelas. Terus kriteria indikator dan penilaian yaitu ketepatan dan kesinambungan permasalahan rumusan dengan identifikasi lingkungannya. Ini ya. Ini adalah apa itu untuk minggu pertama. Terus minggu kedua ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan SIM berbasis komputer. Ini kajiannya, bentuk dan metodenya. Terus ini adalah penilaian. Terus yang berikutnya adalah di sini adalah waktu belajar yang sudah dan bobotnya disebutkan sini. Tidak akan saya bacakan satu persatu ya, terlalu lama. Mahasiswa nanti bisa membaca. Terus di sini yang minggu ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan model sistem. Ini adalah kajiannya, bentuknya seperti ini. Terus yang nomor 4 adalah mahasiswa mampu menganalisa bagian pendekatan sistem. Ini kajiannya, bentuknya ya. Terus pertemuan kelima atau minggu kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar-dasar pemrosesan komputer. Nah, di sini kajiannya adalah secara komputer dan skema komputer. Ini bentuknya sama seperti di atas ya. Terus yang selanjutnya adalah minggu ke-6. Minggu ke-6 ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengenalan database. Ini kajiannya. Terus ini bentuknya ya, penilaiannya dan sebagainya. Ini bobotnya ada 10. Terus yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi data. Ini kajiannya dan bentuk dan metodenya dan penilaian sampai pada waktu dan terakhir adalah bobotnya ini. Pertemuan ke-8 adalah waktunya untuk ujian tengah semester ya. Jadi yang diujikan adalah dari pertemuan pertama sampai ke-7 ya. Terus yang selanjutnya setelah ujian tengah semester kita akan masuk yaitu pada pertemuan yang ke-9. Ini adalah kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang keamanan dan kontrol. Ini kajiannya, keamanan sistem dan kontrol proses. Bentuknya masih seperti yang dulu, yaitu daring, kuliah, ya dengan pemutaran video. Penilaiannya sama, waktu alokasinya seperti yang di atas dan bobotnya ini 10 ya. Terus pertemuan yang ke-10 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Nah ini. Yang selanjutnya ini kajiannya adalah mahasiswa bisa menjelaskan tentang model sistem informasi pemasaran yang disingkat SIP ini ya. Terus data primer dan data sekunder. Bentuknya seperti ya, terdahulu untuk kriteria penilaiannya sama, waktunya juga sama, bobotnya ada 10. Terus pertemuan yang ke-11 atau minggu ke-11 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi manufaktur. Ini kajiannya, ini bentuk dan metodenya, ini adalah penilaiannya, alokasi waktu, dan di sini adalah bobotnya. Terus yang ke pertemuan ke-12 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi keuangan. Ini kajiannya, bentuk dan metodenya. Terus di sini adalah penilaian, alokasi waktu dan bobotnya 5 ya. Terus ya pertemuan yang ke-13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi SDM. Ini kajiannya, terus ini bentuk metode dan ini adalah untuk kriteria penilaian, ini alokasi waktunya, ini bobotnya. Terus 14 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Ini kajiannya, bentuk metodenya. Terus ini adalah penilaian, alokasi waktu dan bobotnya 5 ya. Terus yang ke-15 adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem pakar. Ini kajiannya, bentuk dan metode, ini penilaiannya, alokasi waktu dan bobotnya ya. Untuk referensinya mahasiswa bisa lihat di sini ada beberapa referensi yang bisa Anda baca ya. Semuanya bisa dilihat di web atau bisa dilihat di perpustakaan juga ada ya.
Terus tugas mahasiswa di sini adalah hampir setiap pertemuan ada yang tugas rutin adalah mengerjakan kuis, soalnya cuma 2 saja, ya kan? Ini, tapi kalau yang tugas membuat makalah itu adalah dalam 1 semester 2 kali. Dan ini pun juga syaratnya nggak begitu sulit, gampang ya. Jadi pertemuan ke-7 itu mahasiswa membuat makalah SIM dengan mengambil tema bebas yang bersumber dari materi kuliah SIM dari pertemuan pertama sampai ke-7. Silakan yang menarik apa di situ, ya kan? Dikaitkan dengan masa sekarang, syukur ada novelty-nya itu lebih bagus, yaitu kebaharuan yang Anda kaji nanti. Demikian juga pada waktu pertemuan ke-14 terakhir, Anda juga membuat suatu makalah mengambil tema bebas yang bersumber dari materi kuliah SIM dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Ini ya. Yang lain setiap perkuliahan Anda mengerjakan yaitu mini quiz ya cuma 2 soal saja ya. Oke. Ini adalah RPS yaitu yang kami sampaikan pada Anda semuanya. Ini adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, sekarang saya lanjutkan tentang kontrak kuliah. Ini ya, kontrak kuliah di sini memuat mata kuliah dosen semester ya. Semester yang benar adalah semester 6. Terus ada lagi deskripsi mata kuliah tadi sudah kami sebutkan. Terus di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini sebenarnya menjabarkan tadi materi yang akan kami sampaikan. Makanya materi pertama itu tentang gambaran umum tentang sistem informasi manajemen. Nah, kompetensi dasar ini saya buat suatu redaksi, mahasiswa dapat menjelaskan gambaran umum tentang sistem informasi manajemen. Sampai pertemuan yang ke-14 di sini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem pakar, gitu ya. Oke, terus bahan bacaan referensinya tadi sudah kami sampaikan sama dengan di RPS tadi. Terus deskripsi bahan kajiannya adalah sama. Ini adalah pertemuan sampai ke-14 tadi. Ini buku bacaannya ya. Ya tidak lain yaitu mengambil dari referensi atau daftar pustaka tadi. Terus yang selanjutnya di sini bobot penilaian ya, ada tugas, ada mini quiz ya. Nanti kemungkinan juga bisa ada perubahan kalau seandainya ada petunjuk dari Kaprodi. Untuk sementara saya memberikan penilaiannya seperti ini ya. Terus yang berikutnya adalah tugas. Ini tugas sudah kami sampaikan di sini, ya kan? Tugas minggu ke-7. Ini batas waktu pengumpulan lama waktu pengerjaan adalah 1 minggu. 1 minggu. Rincian tugas dan contoh tugas. Ini contohnya di sini ya, buatlah makalah tentang SIM dengan mengambil tema bebas yang bersumber dari materi kuliah SIM dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Catatan, 1 makalah harus ada novelty, kebaharuan. Apa? Silahkan kebaharuannya. Ya, silahkan ditunjukkan pada paragraf di latar belakang. Silahkan di situ. Terus yang kedua, Anda bebas memilih tema yang ada pada materi kuliah SIM dari pertemuan ke-1 sampai dengan ke-7. Terus ditulis tangan ya. Ditulis tangan memakai kertas folio atau HVS minimal 2 lembar loh. Enggak banyak kan? Hanya 2 lembar. Ya, ditulis tangan aja. Lalu di-scan, kalau enggak punya scan difoto pakai HP loh, gampang sekali. Difoto pakai HP nanti dikirim ke Google Classroom. Ya nanti kalau ada trouble ya nanti saya ada petunjuk lanjutan ya. Kemarin ada mahasiswa pada akhir-akhir kalau ada trouble nggak bisa masuk ke Google Classroom. Nanti akan saya berikan perintah berikutnya. Sistematikanya sangat sederhana sekali, hanya judul, latar belakang, pembahasan dan kesimpulan. Dah, cuman 2 lembar. Sistematikanya cukup simple, jadi nggak berat. Ya ini nggak memberatkan mahasiswa, saya yakin ya. Itu ya minimal 2 lembar itu dah. Silakan. Berikutnya di sini untuk tugas minggu ke-4 perbedaannya cuman materi yang Anda lihat itu adalah pertemuan ke-8 sampai ke-14. Bedanya cuman itu aja, lainnya sama ya. Lainnya sama. Jadi tugas minggu ke-14 ini adalah materinya materi SIM dari pertemuan ke-8 sampai 14.
Nah, saya kira mahasiswa nggak sulit ya. Terus ini ada jenis ujian. Untuk UTS ada, untuk UAS ada ya. Jenis ujiannya adalah IC semuanya. Soalnya ada 5 ya kan, sama. Bobot nilainya sama. Nomor 1 sampai 5 itu sama. Terus yang selanjutnya mini quiz. Mini quiz dilakukan tiap pertemuan atau tiap beberapa pertemuan. Ini setiap pertemuan ya, mini quiz minggu ke-1. Ini jenis kuisnya adalah IC. Ini contohnya ya, apa pengertian SIM menurut ahli, bagaimana perkembangan manajemen perusahaan, ya kan? Lah, ini nanti ditulis, ya kan? Ditulis dengan tangan, terus difoto gitu aja lah, nggak usah scan, difoto, kirim ke Google Classroom, gitu ya, kan gampang banget itu. Kalau di Google Classroom nanti kalau kebetulan ada trouble ya nanti saya perintahkan mungkin di di WA paling simpel gitu ya. Nah itu. Terus sampai ini pertanyaannya setiap ini hanya 2 saja. Dan itu ada di materi. Jadi kalau mahasiswa tidak mendengarkan atau tidak melihat perkuliahan, saya yakin mahasiswa akan mencari secara instan browsing di internet. Dan saya yakin tidak sama apa yang kami sampaikan. Kalau tidak sama berarti nilainya nilainya akan beda dengan kalau mahasiswa menjawab dari materi perkuliahan gitu loh ya. Jangan browsing, itu sangat gampang sekali. Mahasiswa sekarang mencari instan. Padahal di materi yang kami sampaikan, lah itu yang bobotnya lebih tinggi. Jadi saya menerangkan di situ terus mahasiswa menjawab pertanyaan berdasarkan hasil perkuliahan itu bobotnya lebih tinggi. Tapi kalau browsing ketahuan, wis dah. Lihat internet itu adalah ketahuan. Itu berarti mahasiswa yang malas untuk mendengarkan perkuliahan saya ya. Oke. Penandatangan dokumen ini ya. Ini adalah dosen pengampu Kaprodi Bu Hari Susanti dan disahkan diketahui oleh Pak Ketua yaitu Pak Dr. Parti ya. Oke, mahasiswa yang berbahagia untuk berikutnya kalau sudah RPP dan kontrak ya RPP RPS ya, kalau dulu RPP sekarang RPS. Berikutnya adalah tadi kontrak kuliah sudah kami sampaikan pada mahasiswa ya. Sekarang langsung aja kita masuk kepada materi perkuliahan ya. Materi perkuliahan yang pertama di sini adalah ini tadi sudah kami sampaikan sudah di awal tadi ya. Materi perkuliahan di sini adalah tentang gambaran umum tentang SIM ya. Sekarang kita akan bahas di sini adalah apa pengertian? Apa pengertian SIM? Di sini dijelaskan pengertian SIM atau Sistem Informasi Manajemen dikemukakan oleh beberapa ahli dengan penekanan yang berbeda. Ya. Namun batasan tersebut secara esensial memiliki kesamaan satu sama lain. Para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian sistem informasi manajemen ini ada di bawah ini banyak sekali, ada Scott dan ada Berry dan sebagainya ya, Anda baca di situ. Ini yang memberikan suatu pengertian atau definisi menurut para ahli tadi. Beberapa ahli tersebut menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan alat penghasil informasi dan beberapa ahli lainnya menekankan pada alat untuk membantu dalam mengambil keputusan, serta beberapa penambahan dengan fungsi sistem informasi untuk melakukan pengawasan atau kontrol, analisis dan visualisasi. Jadi kata kuncinya mahasiswa bisa menjelaskan adalah ini adalah merupakan suatu alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Ya kan? Nanti akan saya lihat perkembangan perusahaan masa lampau dan sekarang. Dengan adanya era digital ini, IT ini adalah orang tidak disibukkan dalam laporan rutinitas. Rutinitasnya itu membuat laporan dan sebagainya. Tapi itu sudah dilakukan oleh suatu sistem. Jadi keputusan itu setelah melihat beberapa alternatif, baru manajer itu mengambil suatu keputusan. Gitu ya. Terus yang selanjutnya mahasiswa yaitu masih pada pengertian dari sistem informasi manajemen, ini adalah kompleks
yang kompleks merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Jadi ini adalah nggak bisa ditawar-tawar, ya kan? Jadi kalau dulu orang yang buta, orang yang ketinggalan zaman itu orang nggak bisa membaca, ya toh. Tapi sekarang orang yang ketinggalan zaman itu ya orang yang sudah ketinggalan IT, gagap iptek, ya kan? Gagap IT, digital dan sebagainya, itu bisa dikatakan orang yang sudah ketinggalan zaman. Ya, sistem informasi manajemen selalu berhubungan dengan pengolahan data atau informasi yang berbasis komputer. Jadi itu sekarang tidak ada yang namanya ditinggal lagi. Ya, kalau dulu orang melayani bank pakai mesin ketik kelurahan itu, sedangkan di kantor kelurahan juga masih ketik manual. Sekarang itu sudah berubah semuanya, ya kan? Ada suatu sistem tersendiri. Berikutnya di sini saya jelaskan para mahasiswa ini ada gambar ya, ada seorang mahasiswa di layar komputer, kebetulan ini adalah monitornya jadul gitu ya. Tapi dari ini saya berikan suatu ilustrasi, ini bisnis modern dan teknologi informasi. Artinya apa? Mahasiswa bisa mengembangkan bisnisnya lewat teknologi informasi. Satu contoh begini, saya pernah punya mahasiswa di Jogja. Pada waktu semester 4, dia tidak minta uang dari orang tuanya. Dia bisa membiayai kuliah sendiri. Dan pada waktu dia lulus, akhirnya ditanya oleh wartawan Jogja TV, dia mengatakan begini, semenjak semester 4 saya sudah tidak minta uang lagi kepada orang tua dan saya cukup bisa membiayai sendiri. Karena apa? Karena mahasiswa tersebut adalah dia melakukan bisnis yang namanya bisnis website. Website ini dia kemas, ya kan? Setelah itu dia tawarkan lewat online. Ternyata mahasiswa itu relasinya tidak hanya orang dalam negeri, tapi dia mempunyai pelanggan dari luar negeri. Dia minta desain, sudah dibuatkan desain. Akhirnya harga disepakati, uang dikirim, langsung dia kirim. Sampai pada waktu dia wisuda, dia masih punya tabungan yaitu sekitar 130 juta. Ini mungkin dosen seperti saya aja mungkin masih sulit untuk berpikir ke sana, tapi ada mahasiswa yang sudah go internasional. Lah inilah yang namanya mahasiswa sudah memanfaatkan bisnis modern dalam teknologi informasi. Jadi jualannya jualan website yang dijual oleh orang-orang sampai pelanggannya yaitu orang luar negeri. Oke, berikutnya mahasiswa yang kami sampaikan di sini yaitu lingkungan bisnis, yaitu kombinasi dari lingkungan sosial, hukum, ekonomi, fisik, dan politik yang berdampak pada aktivitas bisnis suatu perusahaan. Ini ada suatu ketergantungan, tidak bisa satu komponen berdiri sendiri, nggak bisa. Ini namanya lingkungan. Lingkungan itu adalah ada suatu ketergantungan antara satu dengan yang lain. Implikasinya yaitu meningkatnya ketidakpastian operasi dan strategi perusahaan. Jadi istilahnya fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan sebagainya. Ini adalah implikasi dari suatu perusahaan. Terus yang kedua adalah meningkatnya tekanan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih dengan sumber daya yang semakin sedikit, ya kan? Baik itu adalah sumber daya alam yang semakin lama semakin sedikit. Terus selanjutnya adalah SDM, ya kan? Yang mempunyai suatu skill kemampuan yang tinggi juga semakin sedikit, ya kan? Belum ada generasi baru lagi. Terus yang selanjutnya adalah perubahan organisasi secara radikal. Ini secara radikal itu adalah tidak punya perhitungan, pokoknya dia melakukan tidak hanya reformasi tapi revolusi. Itu namanya kan perubahan organisasi secara radikal. Oke, untuk berikutnya di sini ini yang paling inti perkembangan manajemen perusahaan mahasiswa. Ini dikategorikan yaitu ada masa lalu, kondisi saat ini, dan masa kini. Kalau masa lalu ini adalah 75% sampai 80% waktu para manajer itu habis untuk membuat laporan finansial dan biaya. Jadi
sisanya itu adalah tidak kebagian. Jadi yang namanya seorang manajer itu hanya berkutak-kutik untuk membuat satu laporan finansial. Kalau laporannya bagus dianggap perusahaan itu up to date. Tapi kalau jelek, perusahaan itu dianggap itu jelek. Nah gitu. Terus yang selanjutnya masa lalu, laporan yang dibuat hanya fokus pada keakuratan. Pencatatan performansi masa lalu perusahaan. Jadi kan menghabiskan waktu itu. Sudah itu boros itu, tidak efektif. Ini adalah masa lalu ya. Kondisi saat ini yaitu konsumen semakin kritis. Jadi konsumen sekarang adalah yang dituntut adalah kepuasan pelanggan dan dia punya komplain. Makanya kita lihat ada suatu perusahaan swasta, di situ ada feedback antara pelanggan dengan perusahaan dengan menyediakan ruang yang disebut yaitu ruang komplain, ya kan? Ada lagi yaitu kalau dulu di rumah sakit biasanya ada kotak saran. Itu sebenarnya memberikan ruang kepada pelanggan untuk melakukan feedback kepada perusahaan. Jadi perusahaan adalah berusaha untuk memperbaiki supaya pelayanan kepada pelanggan itu adalah lebih bagus. Ini semakin kritis. Apalagi sekarang ada WA dan sebagainya, ada Twitter, ini adalah ruang untuk mengkritisi, ya kan? Mengkritisi perusahaan, kekurangannya apa? Nah, kalau biasanya kalau perusahaan nggak terima, biasanya malah justru yang mengadu itu adalah dipolisikan dengan kasus yaitu pelanggaran undang-undang IT gitu kan. Terus yang selanjutnya para mahasiswa yang berbahagia yaitu kondisi saat ini adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat sekali. Ya kan? Dulu waktu saya punya komputer pertama itu yang namanya komputer jangkrik masih menggunakan rumus dan sebagainya, tapi di pasaran di luar sudah yaitu beredar komputer Pentium, ya kan? Saya memperbarui lagi Intel Pentium, ternyata sudah di luar Quarto Duo dan sebagainya. Saya selalu ketinggalan. Jadi itu menunjukkan kemajuan teknologi itu sangat cepat sekali, ya kan? Terus ada lagi persaingan global, yang namanya orang bisnis, termasuk juga dalam pendidikan, bukan kanan kiri sebagai pesaing, tapi pesaingnya adalah luar negeri. Itu namanya persaingan global, gitu ya. Terus masa kini adalah manajer harus lebih fokus pada identifikasi, analisis, dan interpretasi peluang bisnis dan pengambilan keputusan. Harus bisa mengidentifikasi, analisis, interpretasi peluang bisnis dan pengambilan keputusan. Peran pembuatan laporan sudah dapat dilakukan secara otomatis, itu sudah pakai software. Jadi yang namanya manajer itu tinggal mengambil suatu keputusan, ya kan? Kalau istilahnya Pak Presiden adalah harus bisa mengeksekusi, tidak hanya lapor pada atasannya, ya kan? Itu namanya tidak bisa mengeksekusi gitu. Jadi mengeksekusi itu istilahnya adalah pengambilan keputusan. Inilah yang diharapkan yaitu manajer-manajer sekarang ini, gitu ya. Itu mahasiswa yang kami sampaikan. Jadi pada intinya di sini adalah perkembangan manajemen itu seperti itu yang terkelompok masa lalu, kondisi saat ini dan masa kini. Jadi diharapkan mahasiswa kalau nanti jadi seorang manajer itu adalah tidak fokus pada keakuratan dari laporan keuangan, tapi langsung bisa mengambil keputusan karena laporan itu sudah dibuat secara otomatis oleh software. Oke. Saya kira cukup, itu yang kami sampaikan mahasiswa. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.